Sahabat Uki, kata orang, pelaut ulung lahir dari ombak yang besar. Begitulah kiranya yang dialami Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Ombak besar yang dihadapi Anwar Ibrahim dalam mengarungi lautan politik membuatnya terombang-ambing. Timbul tenggelam baginya. Ini bukan sekedar pertarungan memperebutkan tampuk kekuasaan, tapi sebuah sikap moralitas dan ketangguhan jiwa dalam menghadapi berbagai badai politik. Tak salah bila seorang pengamat dari Singapura Institute of International Affairs, Sun Oh, menggambarkan Anwar Ibrahim setingkat dengan Nelson Mandela dalam memperjuangkan demokrasi bangsanya. Anwar Ibrahim sesungguhnya memiliki karir politik yang cemerlang. Jabatan terakhirnya adalah Wakil Perdana Menteri. Namun pada September 1998, dia dipecat, kemudian ditahan tanpa proses pengadilan dan didakwa dengan kasus sodomi dan korupsi. Puluhan ribu orang turun ke jalan protes perlakuan terhadap Anwar. Kasusnya menuai kritik internasional. Bahkan Amnesty International menyebut Anwar sebagai tahanan hati nurani. Sejak itu, tonggak perjuangan reformasi menjalar ke seluruh negeri Malaysia. Di sini pula lahir pejuang keadilan, perempuan tangguh yang tak lain adalah istri Anwar sendiri. Seorang istri dan ibu yang mampu bertahan dan berjuang di tengah badai politik yang menerpa suaminya. Namanya Wan Asisah Wan Ismail. Dia sebenarnya berprofesi sebagai dokter dan ibu rumah tangga. Namun setelah penangkapan suaminya, dia terjun ke dunia politik memperjuangkan keadilan bagi sang suami. Dia memiliki peran penting di balik kesuksesan Anwar Ibrahim. Dialah yang setia mendampingi suaminya di saat titik terendah kehidupan Anwar Ibrahim. Simpati dari perjuangan Anwar Ibrahim dan istrinya serta para pendukungnya itu juga datang dari B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu. Habibie mengatakan ke pemerintah Malaysia, "Tolong jangan apa-apakan adik saya, jangan disiksa." Tapi akibat penyampaian itu, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia sempat tegang. Di tahun 2015, setelah Anwar keluar dari penjara dan menjalani operasi tulang belakang di Munich, Jerman, dia menginap di rumah Habibie. Di sana, dia dirawat oleh Habibie dan istrinya, Ainun. Bahkan, Habibie sempat menitikkan air mata karena sangat prihatin dengan penderitaan Anwar Ibrahim. Sahabat Uki, setelah 2 dekade dalam penindasan, akhirnya Anwar Ibrahim terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Gebrakan pertama yang dilakukan Anwar Ibrahim sebagai bukti keberpihakannya pada rakyat adalah menolak menerima gaji. Dia juga tak mau menggunakan mobil dinas Mercedes-Benz seri S600 yang dibeli sebelum dia berkuasa. Bukan hanya itu, dia juga memotong gaji para menterinya sebesar 20%. Lalu, sesaat setelah dilantik menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim kebanjiran hadiah. Dia pun secara terbuka meminta kepada semua pihak untuk tidak memberinya hadiah. Karena hal itu bertentangan dengan etika dan moralitas politik. Saya hargai niat baik saudara-saudari semua. Tetapi ini tidak bersesuaian dengan etika dan pengurusan dan pimpinan. Serta ia membebankan rakyat, katanya. Kesederhanaan Anwar Ibrahim juga terlihat saat dia memakai sandal jepit di hari pertama masuk kerja di Istana Putrajaya, kantor Perdana Menteri Malaysia. Sandal jepit yang dikenakan Anwar Ibrahim merupakan sandal jepit tradisional Malaysia yang dikenal sebagai sebutan capal. Di Malaysia, capal ini dijual dengan harga 150.000 hingga 300.000 rupiah. Selain kesederhanaan, Anwar Ibrahim juga menawarkan rekonsiliasi politik dan persatuan setelah Malaysia sempat terpecah belah dalam pertarungan politik. Ketika Anwar Ibrahim membentuk kabinet, jumlahnya cukup ramping dibanding kabinet dari Perdana Menteri sebelumnya. Hanya ada 28 menteri. Dan tahukah Anda,
Dari 28 menteri itu, ada 2 menteri yang berasal dari keturunan Indonesia. Keduanya adalah Ahmad Zahid Hamidi dari Jawa dan Saifuddin Nasution bin Ismail dari keturunan Sumatera Utara. Semua yang dilakukan Anwar Ibrahim ini bukannya tanpa rintangan. Dia tentu tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Misalnya, kritikan tajam datang dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin. Dia mengatakan rakyat tidak percaya pada pemerintahan Anwar Ibrahim. Dia pun berujar, rakyat sesungguhnya tidak yakin dengan kemampuan pemerintahan yang dipimpin Anwar Ibrahim itu. Sahabat Uki, dari fatsum dan moralitas politik, Anwar Ibrahim telah memberikan banyak pelajaran kepada kita soal keteguhan sikap, kesederhanaan, kejujuran, dan menawarkan rekonsiliasi dan persatuan, serta menjadikan politik sebagai lahan pengabdian. Semoga Anwar Ibrahim tetap lurus dan istiqomah dalam pengabdiannya, karena dia bukanlah pimpinan karbitan, tapi pemimpin yang telah diterpa kerasnya penderitaan. Salam.